Shalom. Jumpa lagi dalam Kasih Kristus. Hari ini kita akan membahas satu topik yang sangat disukai oleh banyak orang. Cara mendapatkan mujizat dari Tuhan. Luar biasa. Di tengah-tengah keadaan yang begitu sulit, di tengah-tengah kondisi yang membuat kita membutuhkan satu cara di luar dari kapasitas manusia, yaitu kekuatan Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita memperoleh mujizat itu? Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, mengucap syukur hari ini kami mau mempelajari firman-Mu, merenungkannya dan melakukannya. Kami minta Allah Roh Kudus ajari kami, beri kami pengertian dan kekuatan untuk dapat melakukan firman-Mu. Terima kasih dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup, benar, dan berkuasa. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita akan membahas satu topik yang sangat menarik hari ini, yaitu cara mendapatkan mujizat dari Tuhan. Apa itu? Mari kita baca dalam Yohanes 1. Yohanes pasal 6 Bapak Ibu. Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 15. Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 15, demikian firman Tuhan. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Ayat 3, dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari orang Yahudi, sudah dekat. Ayat 5, ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Ayat 6, hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. 7, jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. 8, seorang dari muridnya berkata, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Ayat 10, kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Ayat 12, dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang. 13, maka mereka pun mengumpulkan dan mengisi 12 bakul penuh potongan-potongan dari 5 roti dan lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini benar-benar nabi yang akan datang ke dunia. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir ke gunung seorang diri. Luar biasa ya. Untuk mendapatkan mujizat Bapak Ibu, kita melihat ya, harus ada masalah. Nggak mungkin kan keajaiban terjadi kalau tidak ada permasalahan atau persoalan. Sering kali banyak orang melihat, Tuhan bantu saya, harus tuh buat mujizat dong. Padahal pertanyaan begini, Pak, Bu, kalau Anda butuh Tuhan, butuh apanya? Gitu ya. Di sini kita lihat ya, mujizat terjadi kalau ada masalah.
Kalau nggak ada masalah, buat apa mujizat? Mujizat itu terjadi di luar dari kapasitas manusia. Jadi sekarang kita belajar ya. Untuk mendapatkan mujizat, yang pertama kita harus identifikasi masalahnya apa gitu. Mujizat itu yang tidak ada jadi ada, yang mustahil bisa terjadi. Nah, kita lihat ya kasus dalam ayat ini, bagaimana Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki dan zaman 2000 tahun yang lalu. Itu bukan satu hal yang mudah. Saya nggak ngerti masalah ibu bapak ibu segala macam. Tapi kalau lihat kasus ini adalah 5.000 orang ngikutin Yesus, dan 5.000 orang sampai mati-matian mau mendengar apa? Firman. Mereka cuma mau melihat mujizat. Tidak apa-apa, Tuhan sangat bersyukur juga. Karena Tuhan sangat mengasihi kita Bapak Ibu. Seringkali motivasi kita datang ke Tuhan minta berkat, minta mujizat. Salah? Tidak salah. Itu dilakukan oleh semua orang kok. Yang tidak kenal Tuhan pun juga minta. Kenapa? Karena Tuhan dianggap jadi pembantu. Padahal kalau Anda kenal Tuhan, Anda tidak minta pun Dia akan beri. Oke, kita belajar ya hari ini ya. Apa permasalahannya? Untuk sebelum mendapat mujizat, kita lihat masalahnya apa sih yang terjadi. Ayat 5. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan. Permasalahan yang pertama yang terjadi sebelum mujizat terjadi dalam kasus ini, bagaimana Yesus melihat banyak orang cari Dia. Wow, senang sekali Dia, luar biasa ya, banyak orang cari firman Tuhan, banyak orang cari Tuhan. Itu Tuhan lihat. Yang kedua, ketika orang cari Tuhan sampai habis waktu jam makan, Yesus lihat, wah mereka pasti kelaparan. Artinya apa? Yang kedua, Yesus mengidentifikasi begitu banyak masalah yang terjadi hari itu. Orang butuh makan. Orang kerja buat apa sih Bapak Ibu? Oh, buat keluarga. Ya, tapi sesungguhnya yang mendasar adalah orang kerja itu untuk menghasilkan uang dan untuk makan. Kenapa untuk makan? Karena tubuh butuh energi. Energi itu dapat dari makanan. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, kita melihat ya, masalahnya sudah teridentifikasi. Nah, kita melihat bagaimana cara kita mendapatkan mujizat. Nah, ini menarik. Ya Pak, saya butuh itu. Karena kenapa? Di tengah krisis aku butuh mujizat. Ya, apakah Tuhan tidak akan beri? Jawabannya akan memberi. Kapan? Kalau jawab Anda kapan, Anda minta sama siapa? Sama Sang Pencipta semesta alam. Berarti kedaulatan Maha Kuasa. Berarti tidak ada kepastian. Bukan tidak ada. Pasti dijawab. Mengenai jawabannya apa? Itu rahasia Tuhan. Tapi kita melihat ya, di kasus ini, di cerita ini, Yesus melihat masalah. Yesus identifikasi. Yesus suruh muridnya. Kita lihat ayat 6. Hal itu dikatakannya. Dikatakan sama siapa? Sama Filipus. Supaya untuk mencobai Dia. Sebab ia tahu apa yang hendak dilakukannya. Artinya apa? Tuhan tidak bodoh. Tuhan tahu kebutuhan engkau sebelum kau bicara. Tapi Tuhan mau uji. Tuhan mau coba. Apakah engkau mau cari
mujizat atau engkau mau cari Tuhan? Banyak orang di sini mencarinya apa? Aku butuh sekarang. Tuhan tolong. Ya, Tuhan sangat baik ya. Dia tetap senyum. Iya, aku akan jawab. Tapi dibutuhkan satu. Ikutin ya, kita lihat ayat 7. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapatkan sepotong kecil saja. Luar biasa ya. Ketika Tuhan perintahin Anda mau apa? Tuhan, aku mau doa saya dijawab, buat keluargaku, buat usahaku, buat sakitku, buat apa permasalahan Bapak Ibu. Ketika engkau datang nangis sama Tuhan, Tuhan bilang, apa di sini? Di sini kan jelas Tuhan mau uji. Yang kedua, dibutuhkan apa? Bagaimana cara mendapatkan mujizat? Yang pertama dibutuhkan ketaatan. Taat sama siapa? Dengerin, Filipus diperintahin sama Tuhan Yesus. Kalau Anda anggap Yesus itu manusia biasa, ya itu iman Anda. Tapi kalau Anda memposisikan Yesus adalah Tuhan, dan Anda melihat, wah, mengagungkan, memang dia Tuhan. Lihat, dia akan bekerja. Dia akan melakukan firman-Nya. Kita lihat ya. Waktu Tuhan minta di sini ayat 5, ayat 6. Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia sebab dia tahu bahwa apa yang hendak dilakukannya. Yesus mencobai Filipus, murid-muridnya. Filipus di sini tidak sakit hati, Bang. Tidak. Cuma dia pakai logika. Apa buktinya? Dia bilang begini, 7. Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup. Itu membuktikan apa? Real. Di depan saya cuma ada roti 200 dinar, seharga 200 dinar. Mana bisa masalah bisa selesai? Mana bisa kasih makan 5.000 orang? Filipus, kamu sedang menjawab kepada siapa? Dia pencipta. Di sini Filipus melihat Yesus sebagai manusia, tapi tidak melihat bagi Yesus itu Tuhan. Selama Yesus ada di bumi, dia 100% manusia. Tapi jangan salah, Yesus itu tetap Tuhan. Yang jadi pertanyaan begini, Pak, Bu, ketika Anda punya masalah, Anda memposisikan Tuhan Yesus itu benar-benar Tuhan, atau memanfaatkan dia untuk menjawab doa Anda? Ini pertanyaan buat Bapak, Ibu, dan saya, supaya kita menyadari sesungguhnya aku tuh gak bisa, aku butuh firman-Mu. Tapi bersyukur Filipus telah melakukan apa yang Tuhan perintahin. Karena Yesus bilang gini kan ayat 5, di manakah kita akan membeli roti? Filipus bilang kan ayat 7 kan, roti seharga 200 dinar tidak cukup. Tuhan tidak tanya cukup atau tidak. Yang Tuhan tanya, di mana kita akan membeli? Seringkali ya Tuhan nanya, kita jawabnya ngawur gitu loh. Kenapa? Karena udah stres dengan permasalahan yang kita sedang hadapi gitu loh. Dengan keluarga, anak, apalah bisnis, apa lagi gitu loh. Sakit penyakit. Gak apa-apa. Dari sisi Tuhan tetap dia menghargai loh. Itu hebatnya Tuhan kita. Dia tidak pernah menghina ciptaannya. Kita lihat ya. Yang pertama dibutuhkan ketaatan, bagaimana cara mendapatkan mukjizat. Yang kedua, kita lihat ayat 8. Seorang dari muridnya, jadi murid yang lain juga mau kerjain kan, mau coba mengikuti apa yang Tuhan perintahin, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus. Berkatalah kepadanya, dia ngomong sama Tuhan Yesus. Ayat 9. Di sini ada seorang anak mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apa artinya sebanyak ini? Pak, Bu,
Ketika Tuhan minta roti, kamu cari roti aja gitu loh. Artinya butuh ketaatan kan yang pertama. Yang kedua, dibutuhkan kepercayaan. Kamu percaya nggak sama Tuhan? Kita ini percaya nggak? Seringkali kita nggak percaya gitu loh. Apa benar? Apa sanggup? Cara kita kadang-kadang membuat kita tuh sulit gitu loh mempercayai Tuhan. Karena kenapa? Dunia ini mengajarkan apa? Kalau kamu memberi, kamu akan menerima. Kalau kamu beri dikit, kamu terima sedikit. Salah? Tidak salah. Ada di firman Tuhan, tabur tuai. Tapi tabur tuai itu ada motivasinya. Di sini Andreas mau menjawab pertanyaan Tuhan kan, di manakah kita akan membeli roti? Di sini ada 5 roti, tapi jawabannya seharusnya sampai di situ selesai. Tapi dia tanya, ayat 9 kan, apa artinya ini untuk sebanyak orang? Artinya apa, Pak, Bu? Ketika kita punya masalah begitu berat, Tuhan cuma minta satu hal. Apa? Percayakah engkau sama firman-Nya? Percayakah engkau bahwa Tuhan masih sanggup melakukan perbuatan yang ajaib? Kembali lagi, kita harus menanyakan pada diri kita. Hai jiwaku, kenapa engkau gak percaya? Yakin, percaya itu proses, Bapak Ibu. Ini proses, muridnya gak kenal Tuhan, Bapak Ibu. Tapi lihat nih, kita lihat ya, waktu dibutuhkan yang kedua itu percayakan firman. Yang ketiga, dibutuhkan bukan hanya percaya saja, lakukan firman itu. Muridnya melakukan kan? Melakukan. Benar gak? Tidak 100%. Tapi poinnya dapat roti. Gitu. Oke. Cara mendapatkan mujizat, yang pertama dibutuhkan ketaatan akan firman. Yang kedua dibutuhkan percaya sama apa? Firman Tuhan. Walaupun saat ini belum terjadi. Pertanyaannya, masihkah engkau percaya bahwa Tuhan Yesus adalah pencipta semesta alam? Dapat melakukan yang tidak ada menjadi ada. Tapi kerjakanlah bagian kita. Apa? Kalau Anda berbisnis, coba atur gitu loh manajemen uangnya. Jangan ketika udah kebobolan, karena kesalahan Anda manage yang salah, terus Anda salahin Tuhan. Nggak gitu, Bapak Ibu. Ketika keluarga Anda berantakan, baru datang ke Tuhan. Dibutuhkan waktu, Bapak Ibu. Makanya Yesus bilang kan di sini kan, dia mencobai. Karena seringkali ketika masalah terjadi, orang fokusnya kepada masalah, bukan ke Tuhannya. Gitu. Oke, baik Bapak Ibu. Selanjutnya kita lihat di sini ya. Yang ketiga dibutuhkan bukan hanya percaya, lakukan. Lakukan apa yang perintahin Tuhan. Apa? Kalau Anda punya keluarga, ya lakukan peran Anda sebagai keluarga, sebagai anak, sebagai istri, sebagai suami. Lakukan perannya. Pak, suami saya marah-marah, Pak. Dia nggak percaya firman. Ya Anda sebagai istri, lakukan firman Tuhan. Doakan. Pak, belum bisa, Pak. Iya, semua itu proses. Karena dengan kita punya masalah, kita belajar mempercayai Tuhan bahwa Dia sanggup merubah hati manusia. Luar biasa ya. Mulai belajar kenal Tuhan lebih dalam lagi. Waktu kita melakukan firman Tuhan, seringkali kita harus keluar air mata. Seringkali kita hampir kecewa sama Tuhan. Tapi disitulah Tuhan lihat hati yang hancur, hati yang mengakui, aku butuh Engkau Tuhan, aku gak sanggup Tuhan. Lihat ya, apa yang dilakukan sama Tuhan. Mujizat mulai terjadi. Perhatiin baik-baik kalimatnya. Mujizat mulai terjadi ketika roti yang dipegang anak kecil itu diserahkan ke muridnya Andreas, dan Andreas menyerahkan ke Tuhan. Artinya apa? Ketika engkau punya masalah seberat apapun, bicara, doa dengan Tuhan. Waktu engkau bicara, biarkan Dia yang bekerja dengan caranya. Kita baca ya 1 Petrus 5. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Serahkanlah segala khawatirmu kepadanya, sebab Ia memelihara kamu. Rasul Pak Petrus
memberi saran. Hai teman-teman, hai saudara-saudara, hai jemaat, serahkanlah segala kekhawatiranmu, segala kekhawatiranmu kepadanya, kepada Tuhan, sebab Ia memelihara kamu. Memelihara kamu artinya apa? Waktu kita serahkan kepada Tuhan, kita percaya Alkitab yang menjanjikan tentang hal kekhawatiran hidup sehari, kesusahan sehari. Artinya apa? Artinya waktu kita dalam kepepet, beban begitu berat, kita mulai berserah total kepadanya. Dan waktu kita belajar berserah total, kita mulai percaya. Tuhan, aku percaya. Makanya Petrus bilang, serahkanlah segala khawatirmu kepadanya, belum selesai. Sebab ini perkataan iman, Ia memelihara kamu. Kamu yang baca Alkitab ini siapa? Saya, kamu, Roy. Kita lanjut sedikit lagi Bapak Ibu. Lalu Yesus mengambil roti dan mengucap syukur. Ini yang dikerjakan sama Tuhan. Ketika semua ketidakmampuan engkau, ketika terbatas engkau, Tuhan terima rotinya. Dia mengucap syukur. Yesus, Tuhan Yesus sampai sekarang dia adalah berdoa syafaat buat Bapak Ibu dan saya. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu dan saya belajar mempercayai Tuhan di atas segalanya. Apapun itu masalahnya. Waktu dia ambil, dia mengucap syukur sama Sang Pencipta, Bapa di surga. Setelah dia terima, dia mengucap syukur. Dia bagikan ke muridnya. Nih. Habis. Alkitab bilang kan, mereka yang duduk di situ, dia bagi sama murid-muridnya. Nih, kasih kepada mereka. Gimana cara pembagiannya? Tuhan serahkan ke muridnya, muridnya serahkan kepada umat pengikut Tuhan. Kalau muridnya mau dapat lagi, sama, datang ke Tuhan, minta, serahkan. Dan itu terjadi. Alkitab mencatat 5.000 orang laki-laki. Wow. Belum termasuk wanita dan anak. Diduga, diperkirakan sekitar 10.000 sampai 15.000. Bayangin, satu hari Anda bisa bikin makanan 5.000, setengah mati Bapak Ibu. Orang bikin catering aja berapa banyak buat pesta? 500, itu seharian. Ini 5.000. Masalah terberat itu sangat mudah buat Tuhan dilakukan. Asal kita mau belajar, taat sama firman, percaya firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan. Apa melakukan firman Tuhan? Melakukan firman Tuhan, belajar bersyukur, belajar menerima keadaan, belajar berserah total. Ini yang terjadi. Akhir dari renungan hari ini, Pak Bu, kita melihat Yesus pernah ada di bumi. Dia pernah merasakan rasa lapar, dia pernah merasakan sedih, dia pernah merasakan sukacita. Yesus yang sekarang, yang ada di surga, dia juga merasakan apa yang kau sedang kerjakan, apa yang kau sedang alami. Pernikahan, keluarga, sakit penyakit, perusahaanmu, pekerjaanmu, pelajaranmu, dia ngerti. Yang jadi pertanyaan saat ini adalah, mujizat akan terjadi kalau kita belajar. Hari ini kita belajar. Yang pertama, taat sama firman. Taat itu seperti apa, Pak? Taat dengerin firman Tuhan. Firman Tuhan bilang apa? Serahkanlah segala khawatirmu, jalani. Yang kedua, mulai percaya.
Pak, belum terjadi mujizat. Mulai percaya. Percaya itu proses. Yang ketiga, bukan hanya taat, tahu firman Tuhannya saja, tapi belajar lakukan. Apa yang dilakukan untuk firman? Mengucap syukur, berkata yang baik. Kalau engkau sedang punya perusahaan yang pelik, katakan persoalanku akan selesai karena Tuhanku hebat. Itu perkataan iman. Tapi selanjutnya, kerjakan bagian kita. Kalau ini masalah keuangan, rapikan manajemen keuangan. Kalau ini masalah yang namanya komunikasi yang tidak baik, perbaiki. Kalau mengenai sakit penyakit, periksa ke dokter. Pak, ini mustahil Pak buat manusia sakit ini. Percaya ke engkau. Dan kalaupun Tuhan jawab permasalahanmu, jangan pernah kecewa. Karena ada banyak jawaban yang Tuhan izinkan, sulit manusia menerima. Contoh, Anda berdoa buat orang yang sakit, tiba-tiba orang sakit itu meninggal. Apakah itu jawaban doa? Jawabannya iya. Ketika Anda punya permasalahan, Tuhan bebasin supaya saya nggak dipenjara karena saya banyak utang. Tapi Tuhan izinkan Anda masuk penjara. Jawabannya iya, itu jawaban doa. Tapi mau kita percaya bahwa tetap dia baik. Roma 8 ayat 28. Semua mendatangkan kebaikan. Kita baca ya. Ini ayat terakhir Bapak Ibu. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Dia mulai bekerja dalam segala sesuatu. Dia bekerja ada tujuannya untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi. Apakah engkau mengasihi Tuhan? Yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Firman Tuhan sampai sini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami menyadari bahwa kami orang yang sulit sekali untuk mempercayai firman. Tetapi karena Tuhan izinkan semua terjadi, krisis ekonomi, dalam keluarga, dalam masyarakat, semua dalam kontrol-Mu Tuhan. Kami ini hamba, manusia yang banyak buat kesalahan. Tapi kami melihat Tuhan kami sangat mencintai kami. Dia selalu ingin kami datang kepadanya. Tuhan, saat ini kami menyadari, ampuni dosa kami. Tambahkan iman supaya kami lebih lagi Tuhan mempercayai firman di atas kenyataan. Terima kasih buat firman-Mu ya Bapa. Terima kasih, kami yakin sampai sekarang dan selama-lamanya Engkau tetap hidup. Bapak, kau berdoa buat setiap kami yang mengalami masalah, baik itu masalah sakit penyakit, masalah keuangan, keluarga, sekolah. Aku serahkan Tuhan, hamba-Mu serahkan semua permasalahan dalam tangan. Kiranya Tuhan mereka lebih lagi belajar Tuhan, bukan hanya jawaban doa, kenal siapa yang beri doa, siapa yang menjawab doa. Aku berdoa doa buat mereka ya Bapa, dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan doa-doa yang mereka sedang sandarkan hari-hari ini kepada Engkau, Engkau dengar, dan biar anugerah-Mu turun atas mereka. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu, dalam nama Yesus. Amin. Luar biasa. Puji Tuhan Bapak Ibu. Tuhan kita Tuhan yang hidup, Tuhan kita Tuhan yang sampai selama-lamanya, tidak pernah salah. Sebab Dia Tuhan yang Maha Kuasa. Bapak Ibu, terima kasih sampai saat ini Bapak Ibu telah support kami dalam doa. Bapak Ibu telah support kami dalam channel YouTube Berjalan Dalam Terang. Kami juga terus support kami dengan cara like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya ke teman Bapak Ibu. Supaya banyak orang yang mengalami kuasa dari firman, banyak orang juga yang dilayani dengan kuasa daripada firman Tuhan. Dan banyak orang yang terikat dengan kuasa-kuasa kegelapan mengalami kebebasan karena mempercayai firman. Kami membuka line telepon free, bebas Bapak Ibu telepon kapanpun. Bagi Bapak Ibu yang punya permasalahan, kami akan siap mendengar dan kami akan bantu Anda dalam doa. Bapak Ibu yang terikat dengan kuasa-kuasa gelap,
di masa lalu, silakan hubungi nomor tersebut. Gratis Bapak Ibu. Supaya banyak orang mengenal Tuhan kita hidup dan berkuasa. Makasih Bapak Ibu. Jangan lupa ya, like, subscribe, dan share YouTube Berjalan Dalam Terang. Shalom, Tuhan berkati.